Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda ke kawasan Putu Truno. Oke, Putu Truno ini merupakan suatu wilayah yang berada di daerah Kelurahan Brigandi, daerah dekat Rekesan ya. Oke, air terjun Putu Truno ini merupakan suatu tempat yang dikait-kaitkan dengan tokoh Djoko Taruno sama Sri Gading Lestari. Nah, siapa kedua tokoh tersebut? Nah, ini ya, menurut legenda setempat, Djoko Taruno ini merupakan anak dari Selir Hayam Wuruk. Sementara sementara Sri Gading Lestari merupakan anak dari Arya Wiraraja yang merupakan penguasa dari Madura. Nah, kedua tokoh ini merupakan orang yang dianggap sebagai sepasang sejoli yang mempunyai cinta yang sangat abadi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, Djoko Taruno waktu itu merupakan seorang pemuda yang menyukai Sri Gading Lestari, tapi sayangnya Arya Wiraraja atau ayah dari Sri Gading Lestari ini nggak menyetujui. Alasannya karena Djoko Taruno ini dikatakan bukan anak dari permaisuri ya, tapi dia hanya seorang anak dari Selir saja. Makanya kedua sejoli ini akhirnya dipisahkan. Sri Gading Lestari kemudian dikurung di sebuah tempat yang sekarang disebut sebagai Coban Baung. Nah, Coban Baung itu sekarang ada di daerah Purwodadi ya, di Kabupaten Pasuruan juga. Dan di sana dia dibuatkan pagar gaib supaya tidak bertemu dengan Djoko Taruno. Nah, dikatakan Coban Baung ini karena memang pada saat-saat tertentu ini memang ada, katanya sih ada suara harimau dari kata coban. Coban itu semacam air terjun gitu ya, dan baung ini merupakan suara harimau. Tapi berkat perasaan Djoko Taruno yang mendalam, kemudian dia itu ada ikatan batin lah dengan Sri Gading Lestari. Akhirnya mereka itu bisa bertemu lagi ya, dan bertemunya itu di air terjun ini. Nah, dari sinilah muncul mitos ya. Mitosnya bahwa orang yang berendam di situ dia akan mendapatkan cinta yang abadi, katanya sih gitu. Nah, terlepas dari itu semua, apakah ini memang sejarah atau gimana ya, namanya aja kisah yang beredar di setempat. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi seperti Arya Wiraraja ini memang nggak nyambung ya dengan Raja Hayam Wuruk ya. Memang kedua tokoh ini ada kaitannya sama Majapahit, cuman Arya Wiraraja ini hidupnya di zaman sejaman dengan akhir dari Singosari yaitu Kertanegara sampai menjelang berdirinya Majapahit, yaitu di zaman Raden Wijaya. Sementara Hayam Wuruk ini merupakan cucu dari Raden Wijaya. Jadi kalau misalnya mereka bertemu ya jelas lucu ya. Sri Gading Lestari ini sudah cukup tua untuk dicintai sama Djoko Taruno. Kalau secara nalar dikatakan seperti itu. Ya, namanya juga legenda setempat. Nah, atau cerita rakyat yang ada di sekitar sini. Tapi ya udahlah ya, nggak usah kita pikirkan. Yang penting kita nggak memprotes dari cerita tokoh yang ada di situ atau mungkin juru kunci yang ada di situ. Yang jelas sih kalau kita jalan-jalan ya di daerah daerah Rekesan, di daerah nggak jauh dari River Tubing ya, atau di bagian atas dari Putu Truno ini memang kita bisa temukan ada makam, dan makamnya itu dipercaya sebagai makam dari Djoko Taruno. Dan biasanya pada saat ada selamatan atau sedekah bumi atau sedekah desa di daerah Rekesan, biasanya ada ada sesaji yang diberikan di makamnya Djoko Taruno. Jadi seperti itu ya. Nah, itu apakah benar memang makamnya atau bukan, atau mungkin sekedar semacam petilasan,
Ya nggak tahu juga karena dalam agama Hindu ya, karena Joko Driono sama Srigan Lesari ini merupakan tokoh yang hidup di zaman ini Majapahit yang notabene adalah Hindu. Biasanya sih memang unik aja gitu kalau misalnya ada ada tokoh yang dimakamkan ya. Biasanya kalau orang Hindu Majapahit kan dibakar ya. Jadi ini bukan berarti saya bolak-balik protes sama cerita rakyat. Nah, kalau cerita rakyat itu memang ya seperti itulah yang beredar di masyarakat, entah benar atau enggak itu ya diyakini aja. Sementara kalau di cross check-kan dengan sejarah itu memang kadang-kadang nggak cocok ya. Oke, ini suasana yang ada di daerah sekitar Putut Truno ya, di dekatnya hutan, sementara yang ada di sini merupakan di areal luar dari Putut Truno. Kalau saya sendiri saya nggak masuk ya, karena alasannya adalah karena memang masih pagi, dan yang kedua adalah karena saya udah pernah ke situ. Dan menurut saya sih air terjunnya itu nggak nggak ada tantangannya ya. Karena ketika kita masuk, kita jalannya itu tuh menurun gitu, beda sama di Kakek Bodo. Kalau Kakek Bodo kita kalau ke sana itu penuh perjuangan ya, harus lewat jalan yang naik dulu, naik turun. Kalau di sini hanya turun saja, cuman kalau baliknya aja yang agak ribet ya, karena harus naik ya. Jadi gitu. Tapi ya yang jelas kalau Anda mungkin datang ke sini ya silakan aja kalau Anda ingin menikmati pemandangan air terjun, terus kemudian alam yang ada di sini. Tapi hati-hati ya kalau mengajak anak kecil. Nah, ini harus diawasi karena jalannya menurun dan takutnya kan masuk jurang. Terus kemudian di samping itu kalau hujan sebaiknya Anda tidak datang ke sini karena dikhawatirkan ada banjir bandang. Apalagi kalau Anda datangnya itu pada saat atau mungkin pingin mandi-mandi gitu di situ. Wah, itu jangan sampai ya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.